Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asilan. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal 'alam 'idan li'ibadihi al-mu'minin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tiada ungkapan yang pantas terucap hari ini kecuali syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah adalah sumber segala pujian, tiada puja-puji hanya milik Allah, tiada syukur terucap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kau dipuja-puji manusia karena hartamu, karena kekayaanmu. Sayangnya kau lupa pada pemberimu. Begitu kau tak lagi berpunya dan berharta, manusia mulai meninggalkanmu dan merendahkanmu. Ingat wahai saudaraku, pujian Allah selama-lamanya, pujian manusia hanya sementara. Saat ini kau dipuja-puji karena kedudukanmu, karena pangkatmu, jabatanmu. Sayangnya kau lupa pada pemberimu. Begitu kau tak lagi bertahta, manusia mulai meninggalkanmu dan mencelamu. Ingat wahai saudaraku, pujian Allah selama-lamanya, pujian manusia hanya sementara. Saat ini kau dipuja-puji karena kejayaanmu, keberhasilanmu, kesuksesanmu. Sayangnya kau lupa pada pemberimu. Begitu semuanya tidak lagi melekat pada dirimu, manusia mulai meninggalkanmu dan mencelamu. Ingat wahai saudaraku, pujian Allah selama-lamanya, pujian manusia hanya sementara. Pujian dan pujian adalah dua sisi koin kehidupan yang tak terpisahkan. Ketika kita dipuji, janganlah terlena dalam kesombongan, tetapi gunakanlah sebagai pengingat akan tanggung jawab untuk terus berkembang. Saat dipuji, janganlah putus asa, karena di balik setiap pujian terdapat pelajaran dan kesempatan yang berharga untuk memperkuat diri. Jangan katakan pada Allah, aku punya
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Muhammad Rasulullah adalah cahaya kehidupan. Kepadanya kita sampaikan salawat dan salam, juga kepada para sahabatnya yang mengikrarkan kesetiaan dalam berjuang menegakkan ajaran Islam. Kepada Nabi Muhammad kita mohonkan syafaat pada hari ketika lisan tak lagi mampu berucap, hanya tangan dan kaki yang bersaksi atas apa yang pernah diperbuat. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat, lalu beliau bertanya, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah itu?" Para sahabat kemudian menjawab, "Apakah kami para sahabatmu ini ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah tersenyum sambil memandangi wajah sahabatnya satu persatu dan berkata, "Tentulah kalian mulia, kalian dekat denganku, kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia, wahai para sahabatku." Lalu Rasulullah menundukkan wajahnya, kemudian beliau menangis di hadapan para sahabatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Perlahan-lahan Rasulullah mengangkat wajahnya. Terlihat jelas air mata berlinang membasahi pipinya. Lalu Nabi SAW berkata, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa mereka yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia yang akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan tahukah kalian, mereka tidak pernah memandangku, mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak hidup denganku seperti kalian ini, tetapi mereka begitu rindu kepadaku, mereka begitu cinta kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semua, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu adalah umatku." Sontak Rasulullah SAW meneteskan air matanya. Para sahabat pun ikut menangis bersamanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, Ramadan adalah madrasatul hayat, sekolah kehidupan. Ramadan adalah syahrul riyadhah, bulan latihan, bulan pendidikan, penempaan dan pembinaan. Di mana-mana orang berlatih, tujuan utamanya adalah untuk menang. Orang berlatih voli supaya ketika bertanding ia menang voli. Orang berlatih badminton agar ketika bertanding ia berharap menang badminton. Orang berlatih bela diri agar ketika bertanding berharap menang bela diri. Begitu juga halnya dengan rangkaian ibadah Ramadan kemarin yang kita kerjakan, agar kita semakin terasah, terarah dan terbiasa dalam mengendalikan hawa nafsu kita selama 11 bulan ke depan lamanya. Jika kata mereka hari ini adalah hari kemenangan, pertanyaannya adalah, sebenarnya kita menang dari siapa? Siapa sejatinya yang kita lawan? Sebenarnya kita tengah merayakan kemenangan atau jangan-jangan kekalahan? Kemenangan siapa sebenarnya yang tengah kita rayakan? Kemenangan ini apakah kemenangan diri sendiri atau kemenangan setan dan hawa nafsu kita yang tak terkendali meski berada di bulan Ramadan kemarin? Jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, sejatinya setiap harinya di 11 bulan ke depan adalah syahrul jihad wal kifah, bulan-bulan jihad dan perjuangan bagi kita semua. Kita terus-menerus berjuang melawan hawa nafsu kita, terus-menerus berjuang melawan godaan
terus-menerus berjuang melawan kefakiran. Pertempuran dan perjuangan itu tidak pernah mengenal kata henti sampai hayat terpisah dari badan. Karena tidak ada satupun jaminan bagi kita di setiap jengkal kehidupan ini, apakah kita tetap istiqomah di jalur kebaikan, di jalan hidayahnya, atau sebaliknya. Maka kita selalu berdoa dan bermohon dalam setiap sholat kita 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, berilah kami petunjuk arah dalam kebaikan dan hidayah di setiap jengkal kehidupan kami, ya Allah. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya kita menjalani ibadah Ramadan yang lalu akan terlihat hasilnya manakala kita sudah keluar dari Ramadan. Harapannya selepas Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya dan tetap kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata, "Fa inna Allah idza taqabbala 'amala 'abdin," jika Allah menerima amalan seorang hamba, waffaqahu li'amalin shalihin ba'da, tandanya adalah Allah akan memberikan taufik, kemudahan, keringanan pada dirinya untuk melakukan amal-amal soleh setelahnya. Artinya bahwa tanda suatu amalan itu diterima adalah ketika dilanjutkan dengan kebaikan berikutnya, dan tanda suatu amalan tidak diterima, dinilai jelek, buruk adalah jika kita dilanjutkan dengan kejelekan dan keburukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu dan agungkanlah Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah 185. Makna sempurnakan bilanganmu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah sempurnakan bilangan puasamu, yang berarti sempurnakan puasamu sebulan penuh. Makna yang kedua, hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu, artinya bahwa kita sempurnakan nilai dan semangat puasa kita sampai di luar Ramadan, bahkan sampai Ramadan berikutnya. Meski Ramadan telah berakhir, tetapi puasa jangan pernah selesai. Kenapa demikian? Karena tangan kita, jari jemari kita harus tetap berpuasa dari mengambil barang yang bukan milik kita, tidak korupsi, tidak suap, tidak menyebarkan berita bohong melalui postingan-postingan di gadget kita. Meski Ramadan telah selesai, lisan kita tetap berpuasa dari berkata buruk, mencela, memaki, mengadu domba, menggosip, memprovokasi, dan ujaran kebencian lainnya. Meski Ramadan telah berakhir, perlu kita tetap berpuasa dari mengkonsumsi barang dan makanan yang haram. Meski Ramadan telah berakhir, kaki kita tetap berpuasa untuk tidak melangkah menuju ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang dilarang agama. Meski Ramadan telah berakhir, hati dan sikap kita tetap berpuasa untuk tidak berlaku sombong, iri, dengki, pamer alias flexing, pamer harta kekayaan, mengumbar kemewahan, sedang di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan dan bahkan hidup di bawah garis kemiskinan. Ingatlah satu hal, wahai saudaraku, bahwa hartamu, kekayaanmu, kemewahanmu, jabatanmu, pangkatmu yang saat ini tengah kau nikmati itu adalah titipan darinya,
yang sewaktu-waktu si pemilik bisa saja mengambilnya kapan dia mau. Pertanyaannya adalah, siapkah kita akan hal itu? Maka tanamkan dalam diri ini bahwa semua yang ada pada diri kita hari ini sejatinya adalah titipan, bukan kepemilikan. Oleh karena itu, salah satu kesalahan terbesar manusia adalah selalu merasa memiliki, bukan merasa dititipi. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, salah satu impian dan cita-cita terbesar kita dalam Ramadan kemarin dan bahkan dalam hidup ini adalah meraih ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan dosa di dunia ini. Setiap manusia pernah melakukan salah dan dosa, baik kecil maupun besar, baik ringan maupun berat. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pernah melakukan salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik mereka yang berbuat salah, mereka lah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Perlu diingat bahwa terkadang manusia harus mengetahui terlebih dahulu arti kesalahan untuk memahami arti sebuah kebenaran. Sama halnya seperti manusia harus mengalami terlebih dahulu kesedihan untuk merasakan apa itu arti sebuah kebahagiaan. Mengalami sakit terlebih dahulu untuk merasakan betapa nikmatnya arti kesehatan. Mengalami keterpisahan terlebih dahulu untuk merasakan betapa nikmat dan bermaknanya sebuah kebersamaan. Allah sediakan Ramadan sebagai syahrul taubah, bulan taubat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepada jalannya. Sebab taubat adalah taba yatubu taubatan, yang artinya kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalur yang ditetapkan oleh ajaran-ajaran Islam. Barangkali selama 11 bulan yang lalu kita sedang jauh dari jalannya, maka Ramadan adalah momentum mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin 11 bulan yang lalu kita sedang sibuk dengan dunia kita, hingga bahkan melanggar ketentuan-ketentuannya. Maka kita kembali kepada jalurnya, kembali kepada relnya. Sebab apa? Ibarat kereta api, ketika sudah keluar dari relnya, jalurnya, lintasannya, maka apa yang terjadi, wahai saudara-saudaraku? Tabrakan demi tabrakan, kehancuran demi kehancuran. Begitulah kiranya gambaran kehidupan ini ketika sudah jauh keluar dari lintasan dan rambu-rambu syariat agama. Namun sayang, sungguh sayang, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak menjadikan Ramadan kemarin sebagai momentum dan peluang emas untuk kembali kepada jalannya, memohonkan ampunannya. Baginya Ramadan tidak, Ramadan sama saja, tidak ada bedanya dengan hari-hari biasanya. Padahal Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dengan keras dan tegas, Rogima anfu abdin, celakalah seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, ia mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Pertanyaannya, kenapa dosa-dosa tak diampuni? Kenapa dosa-dosa mereka tak diampuni? Jawabnya adalah karena mereka tidak menjadikan Ramadan sebagai peluang berharga untuk bertobat kepada Allah. Mereka sungguh merugilah bagi mereka yang demikian itu. Bayangkan wahai saudaraku, di saat Allah membagikan, mengobrol golden tiket ampunannya dan segudang pahala untuk hamba-hambanya di bulan suci Ramadan kemarin, mereka justru tak menghiraukannya sama sekali. Mereka justru tak menyambutnya dengan penuh antusias. Bahkan mereka menghindar dan berpura-pura tak mendengar ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jika mereka mau sedikit saja berpikir, bahkan tidak ada jaminan baginya untuk dapat bersua lagi dengan Ramadan tamu agung Allah di tahun-tahun mendatang. Sungguh betapa sombongnya mereka
betapa meruginya mereka, betapa bodohnya mereka yang tak menggunakan akalnya. Di bulan Ramadan yang penuh berlimpah pahala dan ampunan, itu pun dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin di bulan-bulan lainnya di luar Ramadan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta, sangat sayang kepada orang-orang yang mau kembali bertobat mendekat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan mensucikan diri. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril alaihissalam dan menyampaikan informasi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, man taba min ummatika, barang siapa di antara umatmu yang bertobat qabla mautihi bisanah, sebelum ajalnya tiba, 1 tahun sebelum ajalnya tiba, qubilat taubatuhu, maka diterimalah taubatnya. Apa kata Nabi ketika itu? Ya Jibril, as-sanatu li ummati katsira, 1 tahun itu terlalu lama Jibril untuk umatku. Mohon keringanan, rukhsah, kompensasi, dispensasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keringanan. Akhirnya Jibril naik dan memohon keringanan, pertaubatan kepada umat Muhammad, dan turun lagi menemui Rasulullah. Ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mautihi bi syahr, wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang bertaubat 1 bulan sebelum ajalnya tiba, qubilat taubatuhu, maka diterimalah taubatnya. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, asyahru li ummati katsir, 1 bulan itu pun masih terlalu lama Jibril, masih terlalu lama untuk umatku. Ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mautihi bi jum'ah, qubilat taubatuhu, barang siapa di antara umatmu yang bertobat 1 Jumat sebelum ajalnya tiba, qubilat taubatuhu, diterimalah taubatnya. Ya Jibril, al-jumu'ah li ummati katsira, 1 Jumat itu pun masih terlalu lama untuk umatku, wahai Jibril, mohonkan keringanan untuk umatku. Ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mautihi bi yaumin, qubilat taubatuhu, wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang bertaubat 1 hari sebelum ajalnya tiba, maka taubatnya diterima. Ya Jibril, al-yawmu li ummati katsir, 1 hari itu juga masih lama, 1 hari itu masih lama Jibril, umatku, mohon keringanan untuk umatku. Ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mautihi bis-sa'ah, wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang bertobat 1 jam sebelum wafatnya, 1 jam sebelum ajalnya tiba, qubilat taubatuhu, diterimalah taubatnya. Ya Jibril, as-sa'ah li ummati katsir, 1 jam itu juga masih terlalu lama, masih terlalu lama Jibril. Mohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman lam yarji ila qabla mautihi, faman lam yarji ilayya qabla mautihi bi sanah wala bi syahr wala bi jum'ah wala bi yaumin wala bi sa'ah hatta balagatir ruhul hulqum wa lam yumkinuhu al-i'tidar bi lisani wa nadima bi qalbihi, ghafartu lahu. Wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu yang tidak kembali kepadaku 1 tahun sebelum ajalnya, tidak pula 1 bulan, tidak pula 1 Jumat, tidak pula 1 hari, tidak pula 1 jam, bahkan hingga ruhnya telah sampai di kerongkongannya, ia tidak lagi mampu memohon dengan lisannya, tetapi hatinya penuh dengan penyesalan, aku akan terima taubatnya dan aku akan ampuni. Betapa sayangnya baginda Rasulullah kepada kita umatnya yang tak tahu terima kasih ini. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita umatnya yang tak tahu diri ini. Betapa lembutnya hati Rasulullah kepada umatnya yang keras kepala ini. Betapa rindunya
umatnya yang sering melupakannya ini. Betapa pedulinya Rasulullah kepada kita umatnya sering lalai dalam meneladani sunnahnya. Betapa besarnya cinta dan kasih Rasulullah kepada kita umatnya yang sering mengabaikan ajarannya. Betapa mulianya hati Rasulullah terhadap kita umatnya yang tak henti-hentinya berdosa, namun tetap berharap syafaatnya. Sampai-sampai Rasulullah memperjuangkan pertaubatan kita umatnya yang sombong ini, yang angkuh ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Maafkan ya Rasulullah, umatmu yang lebih sering meneladani akhlakmu. Kami yang mengaku-ngaku sebagai umatmu, namun sedikit mengamalkan sunnahmu. Umatmu yang terus-menerus melakukan kesalahan ini, namun berharap diampuni dan dirangkul dalam kasih-Mu. Umatmu yang mudah mengingat nama-Mu di bibir, tapi sering melupakan ajaran-Mu dalam perbuatan. Umatmu yang mudah bersusah payah di jalan-Mu, namun berharap mendapatkan syafaat-Mu di yaumil akhir. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jadillallah, innal muslimina qad ja'u lidhambi astaghfirullah. Semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa sadar, tahu diri, tahu terima kasih atas setiap helai nafas dan jengkal kehidupan ini, untuk menjadi hamba-hambanya yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal fa'idin wa adkhalana wa iyyakum fi jumratil muwahhidin wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin.